Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan gue Ismail. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan semua urusan. Beberapa waktu yang lalu sempat heboh karena nama Yusuf Kalla disebut. Disebut sebagai bohir dalam bohirnya Roy Suryo kawan-kawan dalam permasalahan ijazah Pak Jokowi. Ya, Ibu sempat melaporkan respon, kemudian pidatonya disebarluaskan yang menyangkut SARA itu. Dia jadi pembicaraan netizen jadi bulan-bulanan, bahkan ada itu katanya AI. Ya, ada lagi AI yang lain tentang Pak Yusuf Kalla. Nah, kali ini saya akan menayangkan sebuah video. Ada seorang pejabat, mantan pejabat, yang menceritakan bagaimana seorang Yusuf Kalla itu di saat menjadi wakil presidennya Pak SBY, dan bagaimana kiprah dan otaknya, pemikirannya Pak Yusuf Kalla di saat menjadi wakil presidennya Pak Jokowi. Ya, kalau memang statementnya atau keterangannya mantan pejabat ini betul, berarti ngeri-ngeri sedap. Dan ada kemungkinan yang dikatakan respon tentang Pak JK itu betul, biarpun itu AI. Ya, jadi mungkin saja kemungkinannya ada. Ya, jadi memang di sini banyak kepentingan. Saya melihat permasalahan ijazah Pak Jokowi ini banyak kepentingan politis, banyak kepentingan ekonomi. Ya, oke, sebaiknya kita lihat aja dulu statementnya mantan pejabat ini. Ini menurut cerita Jokowi, dia maunya saya Menko Equine. Pak Yusuf Kalla berbagai cara, jangan saya lah, ya kan? Ini kan Yusuf Kalla udah berkali-kali. Waktu SBY itu udah tanda tangan Rizal Ramli Menko Ekonomi, ya terpedo dengan taruh si Ical. SBY aku mau jadi Menteri Keuangan. Nah, dia mau main di keuangan kok, di mana mau kasih kita. Dia kan ada utang yang dia harus hapuskan di Mandiri, makanya taruh Menteri Keuangan yang bisa kerjanya cuma ngapus doang, habis itu dipindahin jadi dubes di Tokyo. Kasih deket bang. Ya, yang ketiga ya kan, SBY mau gue jadi Menteri BUMN. Lah, niatnya mau main di BUMN kok, orang kayak kita kan nggak mentolerir hal-hal begitu. Lah, kembali tadi, tanggal 15 Agustus 2015, aku dipanggil Jokowi ke Istana Bogor. Aku pergi sama Kasino Aktivis 98. Di mobil gue bilang, Kas, gue pasti ditawarin Menko Maritim nih, gue kagak mau. Karena ini bukan bidang kejagoan kita. Kita lebih ke finance, ekonomi, atau finance gitu. Jadi kita tolak aja, Kas. Iya. Siapa ya? Kita diskusikanlah 3 calon yang aku usulkan. Begitu di Istana Bogor, Jokowi bilang, Mas Rizal mohon maaf, nggak ada kopi, nggak ada teh, nggak ada peganaan. Karena saya nggak mau bocor. Mas Rizal ini kan kontroversial. Dulu saya maunya Mas Rizal yang jadi Menko Equine, tapi Pak JK nggak setuju. Nah, saya minta tolong sama Mas Rizal untuk mau jadi Menko Maritim. Saya bilang, Mas terima kasih Mas, saya di luar aja, kan persis. Saya di luar, Mas minta tolong supaya bantuin renegosiasi MRT, kan saya kerjain sama Jepang, iya kan? Dia datang ke kantor waktu itu sebagai gubernur PAN. Di luar aja, kita banyak teman, banyak jalan, dalam sama luar negeri, saya bantu kok. Ya, enggak. Saya maunya Mas Rizal, karena Mas Rizal ngerti masalah sama orangnya berani. Kalau cuma ngerti masalah, emang nggak ada perubahan. Kalau berani doang, preman. Saya tetap mau Mas Rizal. Saya bilang, Mas udahlah, ini ada daftar nama nih. Enggak. Akhirnya dia gaya solo kan. Nah ini ilmunya PAN. Ya kan, diangkat kita kan. Ya kan. Mas Rizal ini
yang minta tolong tuh Presiden Jokowi, nggak ada apa-apanya dibandingin Mas Rizal. Mas Rizal kan punya pengalaman dalam luar negeri gini-gini, ya kan? Yang kepengen Mas Rizal jadi Menko itu bukan hanya Jokowi presiden, tapi rakyat biasa. Nah, begitu dia ngomong rakyat biasa, dia kan tahu kita lemes langsung. Mas, udah ambil. Tapi ada syaratnya, Mas. Apa syaratnya? Saya nggak mau lapor-lapor sama JK. Kenapa? Ya JK pasti dia proyekin info di dalam itu. Di bawah saya kan nguntungin semua nih, SDM, infrastruktur, perhubungan. Kalau saya lapor sama dia berarti saya nyetor proyek. Saya nggak mau. Saya lapor sama Mas saja. Setuju Jokowi. Kita berangkat ke Jakarta, dilantiklah gua 2 jam, 3 jam kemudian di istana di Jakarta. Nah gitulah Pak. Nah tetapi di dalam gua ubah juga polanya. Biasanya kan yang sangat dominan Pak Yusuf Kalla sebagai wakil presiden, narik kesimpulan, habis itu ditutup sama Pak Jokowi. Sesuai dengan kesimpulan Pak Yusuf Kalla. Gua lihat ini bosen amat ya, kita kan ada jahilnya Bang. Jadi sidang kedua gue ubah polanya. Setelah Pak JK ngomong, saya angkat tangan Pak Presiden. Usulan Pak JK nomor 1 bagus Pak, begini-gini. Nomor 2 oke, tapi ada cara yang lebih baik Pak, begini. Yang ketiga, ini kurang bagus Pak, ada caranya gini-gini. Jokowi senang gue, langsung kesimpulan gue jadi kesimpulan gitu. Nah itu terus berlanjut setiap sidang kabinet. Akhirnya Pak JK marah lah sama aku. Yang kedua, proyek-proyek KKN dia kan gua stop. Anaknya mau bikin storage pakai duit Pertamina di Serang sama Makassar, gua batalin $600 juta. Mau bikin apa lagi kita batalin. Iya kan? Ya keganggu lah. Karena aku jalanin missionnya Jokowi yang ini kan, dia mau revolusi mental. Emang revolusi mental bisa pakai kursus, pakai seminar. Ya harus pakai kepret gitu loh. Kepret tangan kiri. Nah, tapi tangan kanan kita kan ngebangun evaluasi aset, ya, bikin pariwisata, 10 new destination, ningkatin turis itu dari 7 juta lebih ke hampir 9,5 juta dalam waktu hanya 1 tahun dan lain-lain. Nah, yang kedua, waktu itu kan si Ahok ditimpa terus soal reklamasi. Aku putuskan kita evaluasi dulu reklamasi itu. Di seluruh dunia biasa kok, di Eropa, di Singapura. Yang penting pemilik tanahnya negara gitu loh. Swasta nyewa. Nah, akhirnya kan kita hentikan dulu amortisasi. Moratorium. Si Ahok juga setuju kok. Wah, kalau udah Mas Rizal yang nge-handle, mana ada yang mereka timpe-timpe gua. Tapi rupanya Aguan terganggu. Ya kan? Aguan sempatlah ngomong lewat orang, ya kan. Pokoknya harus diganti lah Rizal Ramli. Nah 2 faktor itulah yang minta supaya gua dipecat. Nah, buka. Tapi kenapa ke JK bisa diintervensi Bang? Iya. Siapa? Pak Jokowi. Ya last minute, karena waktu itu kan Pak Jokowi udah diskusikan kabinet yang baru di tahun 2016. Pak Jokowi maunya gua jadi Menko Equine. Ya, kita gantilah 45 menteri. Ya kan? Dibocorin namanya temannya si apa ini? Johan. Siapa namanya? Johan. 2 minggu sebelumnya. Ya kan? Di Tempo. Nah, baru orang tahu Jokowi lagi mempersiapkan reshuffle, gak ada yang tahu. JK nempel terus, Jokowi ke Jogja, ikut ke Jogja, kemana ikut ke Jogja, torpedo lah kita, kan gitu aja. Iya, Pak Rizal Ramli ngeri juga. Jadi ternyata di saat Pak Yusuf Kalla menjadi wakil presiden, dia ingin memasukkan anaknya biar menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi, sumber-sumber ekonomi, BUMN. Jadi titik-titik usaha negara ini pengen dikuasai oleh anaknya Pak Yusuf Kalla. Artinya dia memperkaya diri, memperkaya anaknya. Ya, tapi di-cut oleh Pak Rizal Ramli. Kalau itu terjadi, artinya
dibiarkan oleh Pak Rizal Ramli, pasti akan terjadi ya memperkaya diri, korupsi lah, kalau bisa dikatakan ekstrimnya pasti korupsi ya. Makanya Pak Rizal Ramli bilang digebas oleh tangan kiri, tapi tangan kanan tetap bangun, ya bilang gitu. Dan juga dia pengennya ngatur, ada informasi, ada bocoran Pak Jokowi mau mengadakan reshuffle. Nah, Yusuf Kala ikut campur di situ, ingin memasukkan orang-orangnya biar bisa diperalat, mestinya seperti itu mestinya. Jadi sungguh-sungguh sangat ngeri. Jadi bisa dikatakan kalau memang Pak JK itu bermain di belakang oleh Suryo kaitannya dengan ijazahnya Pak Jokowi, itu ada benarnya. Kemungkinan besar juga memang ada kebenarannya, karena dia punya kepentingan, dia punya perusahaan banyak, dia punya hutang banyak, dan dia juga ingin menguasai proyek-proyek negara yang bisa mendatangkan banyak keuntungan, termasuk tadi yang disebut oleh Rizal Ramli. Ya, memang ternyata mental sebagian besar masyarakat, sebagian besar pejabat itu seperti itu, sangat disayangkan, sangat disayangkan. Ya, tapi kita bandingkan Pak Jokowi 10 tahun menjadi presiden, anaknya enggak menangani proyek-proyek seperti itu, artinya ya biasa-biasa aja lah. Itu aja masih dihujat, masih disalah-salahkan. Bahkan Amin Rais pernah mengatakan, katanya anaknya Amin Rais, menantunya Amin Rais, keluarga itu mau dibunuh Jokowi, kecelakaan di jalan tol lah, Cipali. Katanya dari itu halu, Amin Rais itu juga halu. Dia mantan ketua MPR tapi halu, pikirannya udah ngeblank. Seharusnya dia udah duduk manis, tiduran di rumah, pagi bangun tidur ngopi, jalan-jalan ngopi ya. Dia halusinasinya udah tinggi, atau mungkin dia udah mendekati stres, mendekati gila dia. Ya seperti itu ya. Semoga negara kita tetap tentram, tetap damai, gejolak di negara kita segera selesai lah, baik gejolak ekonomi maupun gejolak politik, termasuk permasalahan ijazah Jokowi biar cepat selesai. Ada keputusan inkrah dan semuanya bisa menerima keputusan inkrah dari pengadilan itu, sehingga semuanya damai, ekonomi bisa naik lagi, dan semuanya tentram. Wassalam.